Halo peserta didik sekalian, kembali lagi bersama Sir Feldi dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang senam lantai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan keterampilan gerak senam lantai seperti lompat kangkang dan lompat jongkok. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai senam lantai, silakan simak penjelasan berikut ini. Baiklah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu sejarah senam internasional dan nasional. Senam berasal dari istilah Yunani yaitu gimnastik, yang artinya menerangkan bermacam-macam gerak yang dilakukan atlet-atlet. Senam lantai disebut juga senam ketangkasan. Senam lantai identik dengan gerakan keterampilan ketangkasan. Senam ketangkasan lebih menekankan pada unsur akrobatik yang dilakukan di lantai dan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Hal-hal yang berhubungan dengan senam ketangkasan dapat dikelompokkan sebagai senam artistik dan senam akrobatik. Senam artistik adalah senam yang gerakannya menekankan pada kombinasi unsur akrobatik dengan unsur gimnastik atau gerakan senam dan dance, sehingga menghasilkan kombinasi gerak artistik. Sedangkan senam akrobatik adalah gerakan senam yang menampilkan gerakan jatuh berguling yang dikombinasikan dengan akrobatik dan tari. Senam akrobatik biasanya dilakukan di lantai dengan menggunakan matras. Selanjutnya, senam ketangkasan memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan peningkatan berbagai komponen kebugaran jasmani seperti kelentukan, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan keseimbangan. Berdasarkan karakteristik, senam lantai atau senam ketangkasan dapat dibedakan menjadi senam ketangkasan sederhana dan senam lantai. Senam ketangkasan sederhana lebih menekankan pada unsur sikap keseimbangan, seperti berdiri dengan satu kaki membentuk sikap pesawat terbang, membentuk sikap jembatan atau kayang, sikap lilin, berdiri bertumpu pada kepala atau headstand, dan berdiri dengan bertumpu pada kedua tangan atau handstand. Sedangkan untuk senam lantai lebih menekankan pada unsur gerak akrobatik seperti meroda, guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, dan guling lenting atau handspring. Berdasarkan proses pelaksanaan, senam lantai atau senam ketangkasan terdiri dari senam lantai tanpa menggunakan alat dan senam lantai yang menggunakan alat. Untuk senam lantai tanpa menggunakan alat adalah bentuk-bentuk senam yang termasuk ke dalam unsur senam ketangkasan sederhana dan beberapa bentuk senam lantai yang tidak menggunakan alat
yang identik dengan unsur akrobatik. Adapun senam lantai atau senam ketangkasan yang menggunakan alat lebih menekankan pada penguasaan dalam memainkan sebuah alat. Misalnya dengan memainkan sebuah bola dan sebagainya sambil melakukan gerakan senam. Di samping itu ada juga senam alat yang menekankannya adalah bermain-main di atas sebuah alat. Misalnya bermain-main di atas kuda pelana, palang tunggal, dan sebagainya. Menurut jenisnya, senam lantai atau senam ketangkasan dengan menggunakan alat terdiri atas senam artistik yang menggunakan bola, tongkat, dan ring. Adapun senam yang dilakukan di atas alat seperti kuda pelana, ring, palang sejajar, dan palang tunggal. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu lompat jongkok. Lompat jongkok adalah gerakan melompat dilanjutkan dengan jongkok di atas peti lompat dan diakhiri dengan jongkok di lantai. Adapun cara melakukan lompat jongkok, yang pertama awalan. Gerakan awalan dalam melakukan lompat jongkok adalah berlari menuju papan tolak dan dilakukan dengan kecepatan yang semakin meningkat. Bertepatan ketika kaki akan menolak yang merupakan gerakan akhir dari awalan. Kaki harus menolak tepat di papan tolak. Saat berlari, lengan mengayun dengan rileks. Tahapan kedua yaitu tolakan. Gerakan tolakan adalah gerakan lanjutan setelah berlari atau awalan. Tolakan dilakukan dengan kedua kaki agak ditekuk dan dilakukan dengan kuat, sehingga badan akan terdorong ke depan atas sampai masuk pada gerakan melayang. Saat menolak, kedua lengan diayun ke belakang. Tahapan yang ketiga yaitu melayang. Gerakan melayang merupakan gerakan lanjutan setelah menolak. Pada tahap ini, kedua kaki terlepas dari papan tolak, kemudian kedua tangan menumpu pada papan tolak. Kedua kaki ditekuk ke depan seperti pada posisi jongkok di antara kedua lengan. Menjelang gerakan mendarat, kedua kaki lepas dari tumpuan dan kedua kaki diluruskan ke depan. Tahapan yang terakhir yaitu mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan kedua kaki agak ditekuk dan kedua lengan lurus ke depan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu lompat kangkang. Lompat kangkang adalah gerakan melompati suatu alat dengan cara bertumpu pada alat tersebut. Alat tersebut dinamakan kuda-kuda lompat. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, berdiri pada satu titik dengan jarak kurang lebih 10 meter dari kuda-kuda lompat. Lakukan lari awalan dengan cepat dan terkontrol. Akhiri gerakan lompatan dengan tumpuan kedua tangan tepat pada pangkal kuda-kuda lompat. Pada saat badan akan melayang pada kuda-kuda lompat, buka kedua kaki lebar. Bersamaan dengan itu, kedua tangan ditarik ke atas samping untuk mengimbangi gerakan lompatan. Jangan melakukan gerakan lain kecuali hanya membiarkan badan bergerak ke depan dengan pandangan tetap lurus ke depan.
Mendaratlah pada matras dengan kedua kaki rapat. Lakukan dengan gerakan mengeper pada kedua lutut saat mendarat untuk menghindari cedera pada lutut.